saya mulai menjadi seorang difabel. Waktu kecil itu kita diasuh sama kakak dan jatuh dari gendongan kakak dan tertimpa badannya kakak dan terjadilah kaki kanan saya menjadi polio. Waktu itu kan saya masih berjalannya pun agak kepincang-pincang. Itu di belakang seperti anak-anak supaya saya itu menirukan gerakan saya dari saya keluar dari rumah. Itu yang membuat mental saya itu menjadi down. Jadi sehari-hari saya hanya di rumah, tidak keluar pun jarang sekali. Belum tentu 1 bulan 1 kali keluar rumah. Dulu kan saya pakai alat bantu. Mungkin ada yang bilang seperti robot apa. Ya itu mungkin ada mungkin ya seperti dibully apa ya Pak, mobilitas dulu kan masih terbatas. Jadi ya mungkin kegiatan saya mungkin hanya di sekitar daerah-daerah itu aja Mas. Masih menggantungkan, kalau mau pergi keluar itu masih menggantungkan orang lain. Setelah reformasi ya 99 tanggal 2000 itu karena keterbukaan di mana kita sebagai warga negara ingin juga mengungkapkan situasi kita yaitu difabel itu seperti apa. Dalam konteks situasi realnya PPRBM yang sejak lama memang mendampingi teman-teman difabel itu tetap melihat pentingnya program pendampingan pemberdayaan advokasi ini karena teman-teman difabel belum menikmati hak dasar. Ketika teman-teman itu terdesak oleh keadaan, apa yang dilakukan oleh teman-teman itu yang paling mudah ya, kalau bahasa vulgarnya itu yang menjual kondisinya, menjual difabelnya dengan cara yang kita minta mengamen, atau menjual barang-barang, tapi sifatnya lebih kepada ingin mendapatkan belas kasihan. Nah, celakanya teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan hambatan untuk kegiatan ekonomi produktif itu kemudian lari pada hal-hal yang masih dimungkinkan untuk dilakukan, yaitu minta sumbangan atau ngamen atau mengisi pasar-pasar di perempatan dan sebagainya. Di situ stigma makin kuat. Oh, berarti difabel itu memang nggak bisa bekerja tergantung pada orang lain, hanya bisa mengamen dan sebagainya. Padahal itu karena teman-teman terdesak oleh keadaan. Jadi situasi itu melatar belakangi PPRBM Solo merancang sebuah proposal kemitraan yang bertujuan untuk yang pertama mainstreaming hak difabel ke dalam aspek-aspek kebijakan, program dan penganggaran oleh pemerintah, terutama dalam konteks Indonesia saat ini adalah otonomi daerah. Jadi di tingkat, kita mulai dari tingkat kabupaten kota, turun ke kecamatan, lalu turun ke desa atau kelurahan. Tujuan pertama itu mainstreaming hak difabel ke dalam skema kebijakan, program maupun penganggaran pemerintah daerah yang pro atau yang berpihak pada pemenuhan hak dasar difabel. Yang berikutnya adalah ada sebuah kebijakan
kebijakan dan juga ada mekanisme koordinasi dan sinergi yang dilegalkan atau diakui oleh pemerintah. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya apa? Yang pertama tentu kita di tingkat kebijakan itu kita ada membentuk namanya tim advokasi difabel, yang mana salah satu prinsip dari pendekatan kita yaitu pendekatan pendidikan pembangunan inklusi dan RPM rehabilitasi bersumber daya masyarakat adalah self advokasi mandiri. Advokasi mandiri tadi juga kita wujudkan dalam konteks harus ada kelompok difabel yang memperjuangkan hak-haknya itu sendiri. Nah, sehingga dalam konteks grassroots di tingkat masyarakat kita membentuk namanya self help group atau kelompok mandiri difabel. Sejak tahun 2010, staf dari PPRBM itu datang ke kios saya dan ingin menawari saya untuk membuat kelompok. Kelompok tersebut saya beri nama SHG Kudiva Kabupaten Grobogan dan dengan beranggotakan 6 orang. Kenapa saya tertarik untuk membentuk kelompok tersebut? Karena saya sebagai difabel ingin buat komunitas. Dengan begitu dengan saya melihat teman-teman yang lain, ternyata saya bukan sendirian, saya ada teman-teman yang lain yang lebih parah daripada saya. Waktu itu setelah terbentuknya kelompok ini, kita berkumpul rutin tiap bulan, minggu kedua dalam 1 bulan. Dalam kegiatan-kegiatan itu masih seperti arisan dengan mengumpulkan menggalang dana-dana kas untuk nantinya kebutuhan-kebutuhan organisasi tersebut bisa mengambil dari uang kas tersebut. Bahwasanya SHG kami dibentuk 2010 itu hanya beranggota 6 orang. Dulunya itu pernah sulit berkembang, tapi kenyataannya sampai sekarang bahwasanya teman-teman saling sadar berkelompok itu sangat penting, karena sehingga teman-teman itu terinspirasi kepada teman yang lain yang sudah berhasil, sehingga di dalam SHG ini lambat laun berkembang sekarang sudah menjadi anggota 30-an lebih. Kami juga bisa membuat kelompok SHG atau sub SHG di setiap kecamatan, dan kecamatan bisa langsung merambah ke desa. Difabel mundur mandiri. Yang dari sini adalah Bapak Kepala Desa, ketuanya Mas Supriyanto, sekretarisnya Mas Febrianto, bendahara Mas Riyadi, anggota sementara Mas Suparmi, Azril, dan Mas Karno. Diawali dengan teman-teman PPRBM, ya betul ya. Ya itu kesini diskusi yang intinya bagaimana akan koordinasi terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial difabel di Karanganyar. Tahun 2010 ini diawali dengan kita mengadakan workshop, tentunya pesertanya dari SKPD waktu itu sebutannya,
untuk membuka cakrawala pandang daripada teman-teman dinas yang lain untuk optimalisasi daripada pelayanan kepada disabilitas di Karanganyar. Nah, setelah TAD itu terbentuk, karena di dalam keanggotaan TAD ini kan ada beberapa SKPD, sehingga tahu, oh ternyata dinas apa, mengerjakan apa, untuk apa. Nah itulah dari pandangan yang semulanya bahwa dinas sosial ini melaksanakan pelayanan disabilitas, ternyata OPD yang lain juga ikut di dalamnya, membuka cakrawala pandang ternyata OPD yang lain. Kita membentuk TAD itu dan sekarang sudah banyak terlibat SKPD dan mulai menganggarkan. Contohnya juga kemarin dengan adanya TAD ini, para SKPD terkait kita undang. Kemudian beberapa SKPD yang kemarin belum tahu kalau itu adalah tugas daripada pemerintah daerah, bukan cuma dinas sosial, sekarang sudah mulai menganggarkan untuk masing-masing SKPD, baik itu dari penanggulangan bencana, baik dari Diknas, baik dari kesehatan, dari PU sudah mulai menganggarkan untuk akses disabilitas. Nah, dengan munculnya TAD di beberapa kabupaten kota, fungsi TAD antara lain memberikan motivasi, penyadaran, pemberdayaan, sehingga dengan adanya TAD yang tanda kutip dibentuk, didanai, dimotori oleh PPRBM Solo, ini sangat nampak hasilnya, sehingga masyarakat penyandang disabilitas khususnya ini bahasanya tidak hanya tergantung, tidak hanya bersifat meminta, tetapi mereka bahkan berusaha mencari terobosan, berusaha semacam menciptakan lapangan kerja, berusaha mengajak teman-temannya menggerakkan potensi yang dia miliki, bagaimana yang semula bersifat konsumtif untuk bisa menjadi berdaya, mandiri, dan sebagainya. Adanya TAD binaan dari PPRBM alhamdulillah dapat dikatakan berhasil, salah satunya punya SHG. Sebagai penyandang disabilitas, saat ini saya sudah ikut organisasi SHG Mitra Usaha Sukses Karanganyar yang bentukan atau bimbingan dari PPRBM. Sebenarnya dampak positifnya banyak ya, karena kita berkelompok kan secara otomatis itu membantu masyarakat kita. Teman-teman dari SHG juga membantu mempromosikan, istilahnya mempromosikan produk-produk kita ke teman-teman ataupun ke lingkungannya lebih luas. Untuk pendampingan dari PPRBM dan SHG, saya sudah bisa mendapatkan ilmunya, terutama ilmu untuk mengadvokasi diri sendiri dan memperjuangkan teman-teman disabilitas di desa dengan cara yang sudah saya lakukan itu membentuk kelompok di desa dan mengakses dana desa di desa kami, dan insya Allah tahun 2018 ini bisa terrealisasi. SHG itu kita juga terbantu sekali dengan mungkin adanya informasi-informasi yang datang, karena kita hampir setiap bulan itu ada pertemuan, jadi kita bisa tukar informasi mengenai apa saja yang mungkin ada lowongan pekerjaan, atau mungkin ya seperti ini tadi ada kejuaraan, ada event-event apa yang mungkin diselenggarakan
baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. SHG adalah salah satu bentukan dari programnya PPRBM, di mana beberapa orang penyandang disabilitas itu diberikan modal untuk berusaha. Nah, sekarang alhamdulillah SHG menurut saya sangat bagus, sangat kelihatan keberadaannya. Setiap ada event atau kegiatan SHG juga muncul, juga tampil. Ini menandakan bahwa sangat begitu nampak dan kelihatan perhatian peran pemerintah untuk menggandeng siapapun yang bisa diakomodir untuk para penyandang disabilitas. Waktu sebelum ada TAD ini kami tidak terpikir kita akan mempunyai perda. Belum ada difabel. Setelah ada difabel, kita punya perda nomor 6 tahun 2014 tentang kesetaraan penyandang disabilitas. Makanya saya concern setiap perusahaan ini harus memperbaiki difabel. Karena di sini juga open ya sebenarnya teman-teman difabel ya. Di Dinas Pendidikan ini sudah berani membuat pendidikan inklusi. Di sana ada Pokja inklusi. 8 tambah 8 16 tambah 16. Semenjak SHG berdiri atau tim advokasi berdiri, jadi setiap ada pemerintah itu istilahnya bangun setiap gedung-gedung, kita istilahnya difabel selalu diundang dan dikasih istilahnya gambarannya. Ini bagaimana, ini pembangunnya yang akses bagaimana itu Mas. Jadi kalau sekarang setiap ada program dari entah itu pemerintah atau swasta bisa menjangkau ke teman-teman yang lain yang dulunya belum istilahnya tersentuh, sekarang bisa tersentuh. Ya kalau menurut saya itu yang lebih penting itu beban dari kapasitas Mas. Kalau istilahnya bantuan langsung, saya kira sejak dulu itu sudah ada Mas bantuan langsung, tapi kan nanti kan bisa langsung habis. Tapi kalau program istilahnya pakai pemberdayaan atau pelatihan itu adalah pendidikan yang tidak akan habis.